Ini udah selesai ya. Jika sudah ini, pastikan ya pemasangan plendes karetannya itu pas, tidak miring, dan baut keduanya juga dalam kondisi kencang ya, biar plendes ini ya tidak ada, bila ditutup di keliling ini tidak ada kebocoran sedikit pun. Jadi biar biar hisapannya, kalau ini sudah lolos uji hisap, berarti nanti kalau ada pipa hisap sampai ke dalam normal ya gitu. Sekarang coba diuji ya. Nah, nyalakan. Kita kasih air. Ya. Terus diuji seperti ini ya. Hisapannya sudah kuat apa belum gitu ya. Sebatas dia sudah tidak bisa menambah hisapannya, berarti dia sudah hisap maksimalnya segitu. Nah ini ya, kalau normalnya ya, kalau pompanya ini masih normal, walaupun ada plendesnya ya, ini diangkat, nah ngikut, nah dia ketarik ke atas ya. Nih. Nah, angkat ya, nggak lepas ya. Nah. Ini ada plendesnya ya, bukan kok tanpa plendes. Kalau tanpa plendes malah lebih kuat lagi ya. Ini ada plendesnya tapi sudah kuat, diangkat. Itu ciri-ciri hisapan sudah kembali normal ya. Bukan hanya dalam batas tanpa plendes dia ditutup nih sampai merah ya. Nah coba, bukannya kalau tanpa plendes ditutup diangkat masih lolos ya, itu sudah kategori bagus. Nah setelah lolos uji di batas ini ya, yang tanpa plendes ya, ini dilepas ya, sudah diangkat, sudah lolos. Nah kalau udah lolos itu harusnya pun walaupun ada plendesnya seperti ini ya, harusnya lolos juga itu. Nah, kemungkinan bila mana ya tanpa plendes dia lolos, terus setelah kita pasang plendes tidak lolos, berarti yang perlu diperhatikan adalah ini, karet ini ada sedikit kebocoran hanya pemasangannya ya, mungkin agak miring atau bautnya kurang kencang atau bagaimana. Jadi walaupun ada plendesnya ya, ini plendes namanya ya, itu masih kuat diangkat. Ini sampai merah kayak gini ya, hisapannya sudah normal gitu ya. Itu jadi kalau hanya sekedar yang tanpa plendes, misal sebatas yang ini ya, sebatas ini ya, plug ini terus diangkat masih lolos ya, udah bagus, itu kategori sudah lumayan bagus. Tapi kalau ada plendesnya kuat diangkat, nah itu baru sudah maksimal lah gitu. Yang penting diusahakan untuk ujian itu lolos. Nanti mau dipasang pemiliknya sendiri atau dipasang orang lain ya, kita nggak was-was ya, hasil dari kerja kita itu sudah bagus ya. Tinggal yang masang itu bisa apa tidak gitu. Jadi ada kalanya itu, kita kasih contoh juga. Nah, ada kalanya itu kebocoran kalau tidak di batas karet plendes, itu kebocorannya di sini, di dratnya ini, shock drat ini. Nah untuk permasalahan seperti ini, bila mana sudah lolos ya,
hisapan kuat tetapi kok nggak mau ngangkat air. Nah, pastikan ini ya, yang drat ini ya, ini harus kuat. Kalau perlu dilem ya, jangan takut kalau tidak bisa dibuka. Dengan catatan shock dratnya ini, yang dratnya ya itu dikasih solatip dulu ya, rata dengan solatip, baru nanti dikasih lem di batas 3 ulir terakhir. Jadi kita ulirkan dulu 2 ulir atau 3 ulir, baru dikasih lem keliling ya, lem keliling, terus kita kencangkan tuh. Jangan takut nggak bisa dibuka, bisa dibuka. Karena apa? Yang kena lem itu solatip hanya satu sisi ya, hanya satu sisi. Nanti kalau lemnya sudah kering walaupun rapat, ini pun bisa dibuka pakai kunci, masih bisa ya, tapi aslinya ini nggak perlu ini dibuka-buka. Baut 2 ini aja yang dilepas itu. Kalau untuk servis kedepannya kan ini dilepas, atau jangan main ini potong ya, cukup 2 baut ini aja yang dilepas. Kalau main potong ya sisakan yang ini yang kalah, biar ini nancep utuh ya, jangan sampai di ulir threadnya di sini itu ada kebocoran. Itu harus rapat. Ini tak sarankan harus disolatip dan diberi lem. Pokoknya pipa hisap dari ini, sambungan shock itu dilem ya. Kalau ini ada stop keran ini asal pasang ini untuk apa namanya, PDAM. Jadi kalau PDAM nya itu keluarnya deras ya cukup dibuka saja, tapi kalau nggak deras sampai tampungan dinaikkan ya, ini dibuka baru dihisap. Ini pemiliknya modelnya itu bukan di sumur ini, tapi di PDAM. PDAM itu kalau naik ke toren tidak mampu, tapi kalau di bak mandi masih mampu tanpa ini nyala itu. Harusnya nggak pakai ini, tak saranin nggak pakai ini tuh. Tapi dipakai ini hisap hanya untuk naik katanya kan. Makanya di sini ada kerannya double di sini sebelahnya. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ya cukup sekian lah yang ini ya. Tuh 1 2 3 udah oke. Semangat pokoknya.